Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, jamaah pengajian jelang berbuka puasa Masjid Istijabah Kadirojo yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia dan berkelimpahan, diberikan keturunan yang solih solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berakhir husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berterima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi penceramah perempuan untuk hadir meramaikan kegiatan jelang berbuka puasa ini. Saya lihat di flyer itu yang diberikan ke saya cuma satu perempuannya, ya, yang lainnya bapak-bapak. Ya, jadi saya terus terang saja saya berterima kasih kepada para pengurus masjid yang sudah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menyampaikan ilmu sebagaimana para lelaki. Selanjutnya saya mohon izin, saya yakin sekali di majelis seperti ini akan banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki ilmu yang lebih dari saya, bahkan pengalaman yang lebih dari saya. Saya duduk di sini bukan sebagai yang paling pintar atau paling tahu, tapi saya duduk di sini sebagai sesama hamba Allah yang ingin memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Maka izinkan saya untuk bisa menyampaikan secuil dari ilmu Allah yang kita sama-sama berharap ilmu itu mampu menjadi wasilah perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke dalam materi, sekali lagi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tadi saya dari jalan sudah mendengar Bapak memperkenalkan, nah ini ustazanya udah datang, ini ustazah dari Sulawesi gitu. Saya khawatir nanti ada miscommunication, Pak. Ya, saya luruskan bahwa saya bukan dari Sulawesi, saya dari Papua. Jadi lebih jauh lagi ya. Kalau Sulawesi agak kesini, saya rodo ke sono. Gitu ya. Paling timur betul. Dan saya betul-betul paling timurnya, Bu. Kalau dari kota paling pojok bawah. Saya di Merauke, ya. Jadi ini istijabah, masjid istijabah, pengurus masjidnya agak keren ini. Kali ini mendatangkan satu perempuan jauh lagi, satu-satunya dari Papua. Mantap kan? Jadi untuk hari ini mohon maaf Bapak, saya nggak pakai bahasa Jawa Kromo, lakuin mau pakai yang Kromo aja, yang mokok saja kuping bisa gatel apa namanya Kromo. Maka saya pakai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Tapi mungkin nanti campur-campur, Pak. Mau gado-gado enak ya. Menjelang buka gini kok ngomong makanan udah lapar dulu. Mantap, ya rapopo sih. Mudah-mudahan laparnya kita tapi tetap semangat menuntut ilmu. Allah balas dengan banyak kebaikan untuk kita sendiri. Ya, yang punya dosa-dosa dihapus kecuali cicilan. Kecuali donasi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung saja sedikit perkenalan. Tadi adalah saya Nida, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Merauke cuma bikin anak.
Gak apa-apa. Mudah-mudahan Rasulullah nantinya akan berbangga dengan kami, perempuan-perempuan yang bisa melahirkan banyak keturunan yang soleh-solehah. Ya. Saya seorang pendidik ya, dan juga paralegal. Nanti kalau jenengan kok paralegal ini, nanti ada kapan-kapan undang saya lagi, saya jelasin ya. Selanjutnya apa ya, sudah kayaknya ini cukup ya. Soalnya saya tinggalnya di Mentak Sabdodadi ya, Pirsa nggih Sabdodadi ya. Nah kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak wajib tahu. Jadi mungkin itu secuil dari informasi tentang saya. Mudah-mudahan itu bisa menambah sedikit ikatan silaturahmi nantinya kalau di jalan. Oh Bu Nida, nah gitu ya. Nah nggak bisa tegur-tegur Bu, mohon maaf saya mungkin tidak tegur jenengan, bukan sombong, bukan apa, tapi memang tidak hafal gitu ya. Jadi monggo kita saling berkenalan seperti ini, niatnya untuk mengikat silaturahmi. Jangan isin-isin mau tegur saya di jalan ya Bu. Ambil gue aja loh, jangan minta bayarin. Minta bayarin saya juga bingung. Oke, baik ibu-ibu semua, sebenarnya ini saya kepengen untuk menunjukkan slide di layar. Hanya saja mungkin supaya menghemat waktu, tidak kebanyakan waktu terbuang ya. Jadi saya langsung saja dengan gak usah lihat gambar. Gak usah lihat gambar, lihat saya saja. Ya, sama lihat tikungan sebentar lagi THR turun Bu, jadi mulai ya. Ibu-ibu mungkin juga bapak-bapak ini yang usianya sudah baby boomer, saya nggak akan bertanya, saya tanya kepada mereka yang ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang mungkin saat ini sedang mengikuti media sosial. Tadi saya diperkenalkan Mas Said sebagai penggila media sosial. Waduh, saya sendiri dengannya kayaknya keren ya gitu. Tapi alhamdulillah memang selama ini saya punya pemikiran bahwa teknologi itu harus dipakai untuk kebaikan. Mereka yang berbuat maksiat aja bangga menunjukkan kemaksiatannya, mosok kita yang berada dalam jalan kebenaran malu-malu. Maka saya pun menggiatkan diri saya di media sosial. Nanti kalau mau mampir silakan cari di YouTube Nida Unia Ulfa, insya Allah ketemu. Ya. Oke, ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian, kali ini saya ingin berbicara tentang fenomena yang baru-baru aja viral dan masih hangat-hangatnya. Barangkali sebagian panjenengan sudah ada yang tahu dan mungkin ada juga yang masih bingung. Tidak apa-apa, yang bingung duduk aja dengan tenang, dengerin yang benar, insya Allah nanti bisa ngerti juga ya. Yang pertama saya ingin memperkenalkan pada jenengan, menginfokan pada jenengan bahwa baru-baru ini ada seorang influencer perempuan yang dengan bangganya menyatakan bahwa sahur itu mengganggu waktu tidur. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa sahur itu enggak untuk semua orang. Itu influencer dengan ribuan, bahkan mungkin bisa jadi jutaan pengikut Bu. Saya nggak mau ngeliatin akunnya, soalnya lega ngeliatin orang-orang kayak gitu. Ya, jadi saya cuma tahu aja seliweran. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa sahur itu mengganggu tidurnya. Yang kedua, kasus yang sedang viral juga yaitu seorang penerima beasiswa LPDP, itu beasiswa ke luar negeri, sekolah dengan biaya dari pajaknya panjenengan. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa cukup saya yang menjadi WNI, anak saya jangan. Jadi dia pengen anak-anaknya diakui sebagai WNA atau warga negara asing, padahal lahirnya di Indonesia. Yang ketiga Bapak Ibu, yang lagi viral saat ini dan masih panas, ini adalah sebuah berasal dari sebuah peristiwa di Malaysia sebenarnya, yaitu sebuah grup band dari Korea Selatan melakukan pentas, kemudian terjadi kericuhan karena sudah dilarang bawa kamera profesional, masih ngeyel. Jadi mereka bawa kamera profesional, akhirnya terjadi keributan dan terjadilah perang komentar di media sosial. Sampai apa Bu? Jangan pikir cuma perang komentar itu, enggak Bu. Perang komentarnya itu terjadi antara awalnya Malaysia dengan Korea Selatan, tapi akhirnya merembet kepada Indonesia. Indonesia akhirnya merembet kepada seluruh Asia Tenggara. Jadi sekarang ini sedang menghadapi Korea Selatan berdiri sendiri menghadapi Asia Tenggara. Ya, mereka perang komentar sampai-sampai apa Bu? Terjadi yang namanya penurunan saham
di perusahaan-perusahaan Korea Selatan, Pak. Sampai-sampai presidennya turun tangan, menteri perekonomiannya turun tangan, mengecam warganya yang telah menghina Indonesia. Ya, itu peristiwa di luar sana yang mungkin panjenengan tidak setiap hari lihat, apalagi yang enggak pegang HP. Simba opo ngerti kayak gitu, enggak ada. Simba tahunya harga loncat, harga bawang, cabai naik, nah itu ngerti. Tapi kalau untuk masalah kayak gitu, Simba no comment. Itu yang peristiwa luaran atau kita bilang peristiwa nasional, peristiwa dunia. Sekarang saya akan menariknya kepada peristiwa sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan dibilang bahwa kita tidak ada yang modelnya seperti tadi. Ya, ada aja suami ya, yang mereka itu ketika pulang dalam keadaan capek, mohon maaf bapak suami ya, saya jadikan jenengan sebagai contoh ini. Sudah sampai pulang ke rumah, mantunya capek, tapi begitu sampai di rumah yang dipegang dielus siapa bu? Maaf maaf. Tapi gak hanya bapak, ibu juga ada yang kayak gitu ya. Sama-sama ya. Ada juga apa? Kita yang sudah asik, anak-anak muda sudah asik dengan HP, dengar azan gimana bu? Apa? Reaksinya entar dulu. Sampai rakaat sudah yang terakhir baru masuk ya. Saking asiknya dengan HP. Anak-anak kita bu, ya ini khususnya ibu-ibu muda nih yang masih sering sibuk sama HP ya. Update status, ngomongin mertua ya. Nah, kadang anaknya sudah nangis rewel, mamanya gimana? Kok sih ibu tuh lagi sibuk? Nah, ini mertua nih yang jawab nih, main HP. Nggak apa-apa ya, ini masih kesalahan dia, kamu kayak gitu nggak bu? Nemu ya, banyak yang kejadian kayak gitu ya. Ada juga orang tua nih, kebanyakan sih emak-emak ya, nasihatin anak, kamu itu kalau jadi anak gak sabar, kan udah dibilang nanti, sabar dikit apa sih? Anaknya disuruh sabar, emaknya nada tinggi, si anak bingung sabarnya yang mana. Katanya sabar dong, kalau dibilang sabar. Apa hanya yang sabar, bingung anak terusan. Ada lagi, ya, sering kita alami di sini di rumah tangga kita. Diam-diaman di rumah. Ada yang diam bukan karena sabar, tapi karena ego. Ya, diamin aja, nanti udah menang sekali. Ya. Ada juga yang marah, tapi bukan karena prinsip, karena memang keinginannya untuk menang. Ya, ada keputusan dalam rumah tangga yang dibuat bukan berdasarkan apa pikiran dewasa, tapi karena emosi sesaat. Setelah itu mendatangkan penyesalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kejadian-kejadian seperti tadi, kita melihat polemik sahur yang dianggap mengganggu, kita melihat orang berpendidikan yang berbicara tanpa kedewasaan, kita melihat perang komentar antar netizen ya, lintas negara yang jadi pertanyaan, kok bisa? Gitu kan? Kok bisa seperti itu? Kenapa mereka tidak mampu menahan dirinya bahkan di bulan Ramadan ini? Yang katanya bulan yang mampu menjadikan manusia itu tujuannya la'allakum tattaqun. Mengapa pendidikan tinggi tidak selalu melahirkan kebijaksanaan? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa kita bisa sabar sama orang lain, menghadap HP senyum-senyum jawabnya, tapi begitu istrinya ngajak ngomong, rasa-rasanya tidak ada yang perlu kita obrolkan.
Ya, kenapa kita itu mampu menjaga citra kita di hadapan publik, tapi begitu masuk ke dalam rumah terbongkarlah semua sifat asli kita. Maka di sini pertanyaannya atau masalahnya bukan pada pendidikannya, bukan pada teknologinya, bukan pada generasinya. Masalah yang paling utama itu ada di dalam diri kita sendiri, yakni kemampuan kita mengelola diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini masalah pengelolaan diri dalam psikologi modern itu disebut regulasi diri. Tetapi hebatnya Islam, Al-Quran sudah menyebut tentang regulasi diri ini 1400 tahun yang lalu. Ya, Al-Quran menyebutnya sebagai kemampuan memilih antara fujur dan takwa. Panjenengan pernah dengar fujur? Tahu fujur Ibu? Belum ya? Jadi selama ini dalam pengajiannya pripun Bu? Mesti ustaznya yang ngomong fujur panjenengan diem aja ini. Ngerti nggak ngerti sih penting diem. Ya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya fujur dan takwa. Fujur itu adalah kecenderungan kita untuk menentang perintah Allah atau untuk melakukan tindakan kejahatan atau kemaksiatan. Itu fujur. Kalau takwa itu adalah keinginan atau kecenderungan untuk melakukan kebaikan atau ketakwaan. Maka medan perang terbesar itu bukan di media sosial atau di panggung nasional. Perlu dicatat ini ya. Mereka yang memegang HP mungkin sering berselancar di media sosial, bukan berarti mereka orang-orang yang tidak punya pendidikan atau tidak punya kebijaksanaan. Bahkan orang yang paling cerdas pun kalau tidak punya regulasi diri yang baik atau kemampuan mengelola diri yang baik, maka dia akan menjadi manusia yang tunduk kepada fujur itu tadi. Intinya perang itu ada di dalam diri kita sendiri. Perang antara fujur dan takwa. Artinya apa? Artinya bahwa potensi berbuat baik dan potensi melakukan ketidakbaikan itu pasti terjadi. Jenengan ibu-ibu terkadang gini, kalau udah nyenengin bocah, kadang ada penyesalan, betul Bu? Iya. Saat marah itu udah lupa aja, ya. Yang penting emosinya keluar. Tapi begitu malam ngeliat anak tidur, hatinya langsung tersentuh, ya Allah, nah maaf yo, tadi kok Umi udah marah gitu ya. Jadi nyesel. Itu peperangan tadi, fujur dan takwa tadi, ya. Maka konflik batin itu sebenarnya normal Bapak Ibu. Kadang jenengan pengen melakukan ketidakbaikan, tapi kemudian direm, itu normal. Pengennya sedekah yang banyak, tapi begitu lihat dompet ya, waduh, emang nih yang pulang raiso ini jajan, terus tak kasih sini diwai. Keinginan takwanya untuk sedekah udah ada, tapi keren. Kebesaran kayaknya nominalnya, tak cari yang rodo muda-muda warnanya gitu, ya. Ada perhatian yang lain, maka itu normal. Yang tidak normal itu adalah apa? Ketika fujur tadi yang memimpin, ya. Kita udah tahu nih, wah, ini sedekah, nah di sana aku sedekah ini, pulang aku raiso jajan ini. Akhirnya nggak jadi sedekah, nah itu fujur mimpin. Tapi begitu jangan mengubah pemikiran, enggak. Bagaimanapun juga insya Allah nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Wes langsung diambil, masukin semuanya. Itu takwa yang memimpin. Ya.
ya. Sampai di sini bisa dipahami deh. Pertarungan antara fujur dan takwa itu wajar dalam diri kita. Yang tidak wajar, yang tidak normal, ketika kita membiarkan fujur kita yang memimpin diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita sudah paham bahwa puasa ini, Ramadan ini, yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Ya, maka puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan haus. Lapar haus itu biasa, bahkan tanpa puasa pun terkadang kita menahan lapar dan haus, gitu ya. Puasa ini adalah latihan untuk menguatkan potensi takwa kita agar bisa mengalahkan fujur. Puasa, semua begitu Ramadan kuat puasa dari subuh sampai maghrib. Tanda kalau kita punya kendali diri. Saat Ramadan mampu berdiri lama untuk tarawih. Tanda kalau kita tuh bisa berdiri agak lama untuk ibadah. Tapi kenyataannya kenapa begitu selesai Ramadan hilang pula ini jamaah-jamaah, apalagi pada saat subuh. Maka ini yang ingin kita perbaiki, bahwa Ramadan ini datang untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun sepanjang tahun, tidak hanya di Ramadan. Lantas bagaimana caranya? Yaitu tadi kembali kepada pengendalian diri. Saya perlu menyampaikan juga ketika tadi ayat di surat Al-Baqarah 183 dinyatakan untuk la'allakum tattaqun, di ayat lain Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah menegaskan di situ, apa nasibatu annama khalaqnakum abatan wa annama ilaina la turja'un. Ya, Allah tegaskan di situ, apakah kalian berpikir saya menciptakan kalian ini main-main? Itu pertanyaan yang sangat sinis kalau mau dirasakan. Tamparan halus itu tuh. Kok kalian pikir hidup kalian ini main-main? Apa kalian pikir kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maka dengan ayat ini kita seharusnya punya kesadaran hidup kita tidak main-main, bahwa kita akan dikembalikan pada Allah, bahwa semua yang kita lakukan di dunia pasti dipertanggungjawabkan. Ini adalah sebuah titik kesadaran kita puasanya nggak boleh main-main, harus serius. Didik anak nggak main-main, serius. Membangun hubungan suami istri harus serius. Jangan hanya berpikir aku lagi jengkel sama dia, nggak bisa. Pikirkan bahwa hubungan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka segala yang kita lakukan di muka bumi ini pasti dipertanggungjawabkan, bukan main-main. Ingat itu. Ketika kita sudah punya kesadaran itu, insya Allah ya, kita akan menjadi manusia yang la'allakum tattaqun tadi sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sudah waktunya berbuka ini? Belum. Saya sampai jam berapa? Sampai puasa apa gimana? Ini masih banyak yang belum saya sampaikan, Bu. Iya, soalnya saya tidak terbiasa kalau lagi ngomong kok makanan keluar. Jenengan udah nggak fokus, saya apa lagi? Ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Ini kan pertemuan pertama kita, insya Allah saya ini kan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menghargai majelis, deh. Ini saya khawatir saya kasih peringatan ini karena apa? Terkadang majelis kita ramai dengan pengajian, tapi kurang berkah. Karena apa? Kurang ada penghormatan di dalam majelis itu. Kita udah sibuk dengan makanan, sibuk dengan konsumsi yang keluar, sehingga fokus gak datang. Padahal ini mau masuk dalam poin penting ini. Jadi kalau ibu-ibu gak usah ribut sama konsumsi ya. Biarkan anak muda kita yang bekerja dalam tenang, sunyi, senyap, anteng, ya, dengan fokus saya.
itu tidak hanya sekadar tubuh, bahwa Allah itu juga sudah memberikan kita potensi yang lainnya. Jadi kita tuh ada punya dua lapisan. Satu lapisan biologis, ya, ini lapar, ngantuk, haus, ya, capek. Nah itu lapisan biologis kita tuh. Kalau lapar, makan, haus, minum, capek, tidur, dan itu ya, emosi. Itu lapisan biologisnya. Yang kedua adalah lapisan kesadaran. Di sini ada apa? Akal untuk berpikir, hati untuk menimbang, iman untuk mengarahkan. Kalau manusia itu hanya mengikuti biologisnya saja, maka ia tidak jauh berbeda dengan tidak berbeda jauh dengan hewan. Kalau yang diikuti cuma makan, minum, lapar, haus, marah kayak gitu. Ya, Allah nggak melarang kita untuk tidur. Allah tidak melarang kita untuk kelaparan, misalnya lapar. Yang Allah ingin, kenapa kok kita diberikan potensi fujur dan takwa itu tadi? Kenapa kok dikasih potensi fujur? Karena Allah ingin melihat siapa yang memimpin hidup kita. Apakah potensi fujurnya atau potensi takwanya? Siapa yang mengendalikan lapisan kesadaran ini, Bapak Ibu? Tadi ya, diingat ya, ada dua lapisan dalam diri kita. Lapisan biologis, lapisan kesadaran. Pertanyaannya, siapa yang memimpin lapisan kesadaran ini? Nah ini yang tadi saya bahas di awal. Namanya konsep diri atau pengendalian diri. Di dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran 133 sampai 135. Saya yakin panjenengan sering sekali mendengar ayat ini dibacakan. Wasari'u, ya, sering dengar ini? Bu, sering dengar ayat ini, Bu? Mestinya sering, Bu. Saya merasa harus sering. Tapi kelihatan ini coba ada pengajian ini, ya. Dikatakan dalam Quran surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Dijelaskan di dalam ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat tadi 133 sampai 134 itu menceritakan ciri-ciri orang bertakwa, yaitu apa? Bersegera menuju ampunan, menahan amarahnya, mau memaafkan, dan jika salah maka segera kembali kepada Allah. Ini bukan sekadar perintah, Bapak Ibu, ya, bukan sekadar perintah kalian harus begini, kalian harus begitu, bukan. Tapi ini adalah gambaran identitas. Jika jenengan merasa saya adalah hamba Allah, ini gambaran diri jenengan, saya adalah hamba Allah, maka jenengan akan menjadi seorang yang pemaaf. Tetangga bikin salah, wes rapopo lah. Namanya juga manusia, bisa hilaf. Jenengan mudah memaafkan. Tapi kalau jenengan nggak punya konsep diri sebagai seorang mukmin, begitu tetangga bikin kekeliruan, ketemu aja nggak mau ditegur, nggak mau disapa. Beda partai bisa dendam seumur hidup, anak-anak turunan nggak boleh nyapa mereka. Beda benderanya. Ini kalau kita tidak punya konsep diri yang jelas. Konsep diri kita tadi di Quran surat Ali Imran 133 sampai 135. Kita adalah hamba Allah.
Ya, itu konsep dirinya tuh. Maka ketika jenengan menanamkan dalam diri saya adalah calon penghuni surga, jenengan akan hati-hati dengan segala tindak tanduk jenengan. Mau marah, nahan. Penghuni surga gak ada yang suka ngomel. Ya, bidadari gak ada ceritanya bidadari kok ngomel tiap hari. Orang ya. Nih jenengan menginginkan jadi besok menjadi bidadari di surga, latihan dari sekarang jangan ngomel bu. Ya. Bapak bilang betul loh bu. Itu bapaknya siapa ya? Jangan ini saya mau sliding bapak lagi nih. Ya. Yang bapak-bapak sebagai pemimpin besok di surga Pak, mulai sekarang latihan membina anggota penghuni surganya biar bareng-bareng masuk surganya. Begitu yang bidadarinya mau ngomel, ingatkan Pak, ya jangan terus diam ngomong, jangan ya ngomel aja bawaannya udah tinggal, mendingan di angkringan lebih asik ketemu teman ya. Salah ingat bidadari ya, bidadari ya. Jadi bagi calon, kalau masih ngomel terus gak bisa jadi bidadari. Ya, kalau mau jadi bidadari latihan dari sekarang kalem. Yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Bidadari gak ada yang ngomongin bidadari lainnya. Bidadari kok ngegosip, gak ada ceritanya tuh. Ya. Pokoknya mulai sekarang ngeliatin ada bidadari ngegosip, bilang batal jadi bidadari. Gak bisa aku masuk ke surga, gak ada bidadari tukang gosip. Ya, belajar jangan pernah bidadari kenyang. Ahli banget bidadarinya kenyang. Jangan, apalagi sesama bidadari ekonomi di bawah, jangan saling merendahkan, jangan. Ya, pokoknya udah berapapun yang dikasih, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki Allah tambah lagi, itu prinsipnya. Jadi di pasar kita tetap bisa tenang hatinya. Di pasar makin panas, berantem sama penjualnya. Bidadari kok berantem. Ya, begitu ya para bidadari. Siap jadi bidadari yang kalem. Bapak catat Pak, ini yang istrinya datang juga catat benar ini Pak. Ya. Ingat konsep diri kita, aku adalah calon bidadari surga. Latihan bu, tadi dibilang kan, tapi aku kemarin sudah sempat ngomel, nggak apa-apa, segera kembali pada Allah, istighfar. Allah bilang itu wasari'u, bersegera, artinya apa? Allah udah tahu bidadari dunia itu ada tukang ngomel juga. Tapi begitu ngomel langsung sadar, kendalikan diri, astagfirullahaladzim. Itu istighfar benar, tapi emosinya masih. Nah itu yang keliru ya. Maka kalau sampai kita punya konsep diri yang benar, insya Allah bisa istiqomah. Ramadan dan Ramadan tetap kalem, tetap lembut, tetap berhati baik, mulut tetap dijaga, pikiran tetap ditata, hati tetap jadi lembut sama yang lainnya. Sampai di sini bisa dipahami ya ibu-ibu? Ya, karena ini sudah tinggal 5 menit, saya cuma ingin kembali kepada awal tadi, peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan di awal, baik itu tentang yang bangga jadi anak WNA ataupun tentang apa, sahur ganggu tidur, ya, tentang warganet yang saling perang komentar, itu semua hanya tergantung pada konsep diri, kemampuan mengendalikan diri. Walaupun orang gak lihat siapa yang sedang ngetik di balik itu keyboard, kalau memang konsep dirinya adalah seorang hamba Allah, dia tetap akan komentar yang baik. Bahkan dia bisa berupaya untuk mendamaikan Islam lewat media sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum menutup saya ingin memberikan 3 tips praktis menjalani Ramadan. Mudah-mudahan setelah ini panjenengan konsep dirinya semakin
sehat lagi. Yang pertama, perbaiki niat puasanya. Bukan hanya sekadar nahan lapar, tapi melatih konsep diri sebagai hamba yang taat. Yang kedua, bangun konsep diri Qurani. Setiap hari tanyakan pada diri sendiri, saya ini siapa di hadapan Allah. Yang ketiga, latih jeda sebelum reaksi. Begitu ada yang memancing untuk emosi, tahan diri. Diam, tarik nafas. Diam, tarik nafas. Gak bisa tarik nafas, udah diam, tarik kunai. Diam terus, diam pergi tarik kunai gitu maksudnya. Ya. Gitu ya Bu. Satu, perbaiki niat puasanya. Dua, bangun konsep diri Quraninya. Tiga, latih jeda sebelum reaksi. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Allah. Cukup ingat, Allah sudah jujur pada kita. Allah bilang dalam diri kita ada fujur, ya. Tapi Allah juga memberi kita takwa dan Dia beri Ramadan untuk latihan. Tinggal satu pertanyaan, kita ingin hidup sebagai apa? Manusia reaktif atau hamba yang sadar bahwa hidup ini bukan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.